sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Merenungkan, memikirkan kebenaran, menaklukkan diri kepadanya. Itu menjadi panggilan orang percaya. Saudara-saudara, kali ini kita akan memikirkan bagaimana satu fakta ketika dia, Yesus Kristus yang berkuasa, tak membuat seperti apa yang dia inginkan. Ada gerangan apa yang bisa kita pelajari? Menarik. Namun sebelum lanjut, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati sertai kami dalam perenungan kami akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti. Mampukan untuk melakukan hidup kami jadi saksi. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 1 dan seterusnya dikatakan begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu saudaraku, di dalam Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan begini, ayat 2 dan 3. "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, supaya untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Nah saudara-saudara, menarik kalau kita memikirkan bagian ini. Alkisah ini dimulai ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dikatakan dengan jelas, maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Seringkali kita berpikir dengan pola dunia, saudara. Paling tidak misalnya kita berpikir, Tuhan tidak pernah mencobai. Kita lupa Roh Kudus pimpin Yesus untuk dicobai. Nah, kesulitan kita memang adalah ketika kita terjebak pada apa yang dikatakan Yakobus tanpa mengerti akar katanya. Tuhan mencobai, yes. Iblis mencobai, yes. Tetapi pemakaian kata yang sama di dalam akar baik Ibrani maupun Yunani mempunyai dua arah. Ya, satu mencobai dalam kerangka menguji, mengupgrade. Satu mencobai untuk menjatuhkan. Tapi katanya sama. Nah karena itu bahasa Indonesia harus hati-hati. Jadi jangan bilang Tuhan tidak mencobai, karena ayat Alkitab ada mengatakan itu. Tapi semangatnya apa? Nah itu yang harus dipahami. Karena itulah diperlukan pengkhotbah untuk menjelaskannya. Tapi kalau pengkhotbah sudah jadi salah, memang timbullah masalah. Nah inilah persoalannya. Karena itu pembelajaran selalu jadi penting, supaya tidak menciptakan kebingungan. Begitu pula lah orang Israel, dikatakan Tuhan menguji mereka supaya merendahkan diri. Tuhan mencobai orang-orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Nah, jangan lupa bagian-bagian itu, bukan? Jadi sangat jelas sekali kalimat itu biasa dipakai atau kata itu biasa dipakai di dalam Alkitab. Nah, sekarang kemudian Roh Kudus sudah memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. 40 hari dikatakan di sana ada dia untuk berpuasa. Ya, memang Alkitab bilang dia kemudian dicobai dari rasa laparnya. Bisa jadi kemungkinan ia minum, bisa saja dari kaktus yang ada banyak di padang gurun. Tetapi ada satu hal yang mesti dipahami, puasa itu memang ada berbagai tipikal. Ada puasa tidak makan tetapi minum, ya. Dan itu bisa dilakukan. Nah, tetapi kembali lagi untuk makan ataupun tidak makan tanpa minum atau sebaliknya makan dan tidak minum tidak menjadi terlalu penting.
Tapi yang pasti datanya tidak tertulis clear, hanya suasananya menunjukkan. Setan tidak menguji dia dengan rasa kehausan, tapi dari rasa laparnya. Nah saudara-saudara, ini harus kita perhatikan sama-sama dan kita renungkan. Ini menjadi menarik ketika kemudian di dalam situasi yang sangat kritis, lapar, setan datang dan berkata kepada Yesus, buatlah batu itu menjadi roti. Saudara-saudara, fakta yang pertama kita mau belajar adalah kebutuhan. Tiap orang semua punya kebutuhan dan di dalam kebutuhan itu ada fakta-fakta yang tidak terbantah. Kalau saya lapar ya saya butuh makan. Itu fakta yang tidak terbantah di mana perut saya keroncongan kan begitu toh? Faktanya saya perlu makan. Ya, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar kisah, bukan sekedar cerita. Saya harus tahu semuanya. Nah, pada waktu saya menemukan fakta itu, saya harus belajar di situ, mengalami itu, memahami itu. Bahwa fakta di mana saya lapar, maka fakta saya perlu makan, maka makanan itu tidak boleh mimpi. Tidak boleh angan-angan, tidak boleh bayang-bayang. Karena saya tidak akan makan oleh itu. Nah jadi di dalam bagian seperti inilah, bagaimana kemudian fakta tentang makan tadi menjadi sangat penting terhadap rasa lapar. Begitulah fakta yang ada pada Yesus Kristus. Ia sudah tidak makan 40 hari. Ia berpuasa digambarkan di sana, maka kalau sudah 40 hari tidak makan, betapa laparnya. Menurut teori ilmu kesehatan, sulit membayangkan orang tidak makan 40 hari dan tidak minum. Karena itu sangat mempengaruhi peristaltik ususnya. Bisa jadi usus itu merapat dan kemudian tidak lagi akan bekerja dan infeksi di dalam. Dan itu bahaya sekali dan membahayakan orang yang melakoninya. Ya, karena itu di dalam Alkitab puasa yang disebut 40 hari tidak pernah menjadi puasa yang umum, tapi hanya orang tertentu yang khusus, yang dikhususkan Tuhan untuk tugas yang khusus. Ya, Musa pernah sebagai orang yang akan memimpin orang Israel. Ternyata puasa 40 hari juga menjadi simbol dari perjalanan 40 tahun itu. Elia pernah sebagai orang yang diutus Tuhan. Bagaimana menghadapi dan menobatkan Israel supaya kembali ke jalan Tuhan. Tugas spesifik yang mereka terima. Tugas khusus dalam situasi yang khusus tadi. Nah, oleh karena itu, apa yang dikerjakan Yesus pada awal pelayanan adalah tugas khusus yang dia emban. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik. Ya. Nah, pada waktu kemudian Yesus menjalani itu dan melakoni itu. Dan pada waktu Yesus mengajarkan itu di dalam kehidupannya. Bagaimana dia berpuasa. Maka laparlah dia. Sudah pasti bukan konsekuensi dari puasa ya lapar. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Ini yang menjadi menarik. Bahwa kemudian di dalam rasa laparnya. Ada kebutuhan yang tidak terbantah. Yang menjadi sebuah fakta. Dia butuh makan. Dan yang kedua, dia punya alasan. Sudah selesai puasanya. Sudah selesai eranya kan begitu ya. Berarti dia sudah bebas dong sekarang. Dia bisa makan apa yang dia mau makan. Tetapi ternyata yang menjadi menarik saudara. Ya, ia tidak melakukan itu dengan segera sekalipun sebetulnya di sekitarnya apa saja pun bisa dia buat. Nah di tengah kebutuhan yang adalah fakta itu. Maka setan datang mencobai. Maka apa yang ditawarkan setan kepada Yesus? Dia berkata, bukankah engkau ini anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Maka saudara-saudaraku, engkau anak Allah. Perintahkan batu jadi roti. Pertanyaannya bisa apa tidak? Bisa, itu fakta. Bisa Yesus membuat batu itu jadi roti. Karena fakta-fakta itu kita temukan di bagian yang lain, bukan? Jadi ada faktanya dia bisa. Bukan mungkin. Pasti. Yang kedua, ada alasannya. Ada, dia lapar. Sudah 40 hari tidak makan. Maka, terhadap fakta pertama dan fakta kedua, yaitu alasan kebutuhan dan fakta kemampuan, maka jadi cocok sekali bukan ketemu. Mestinya dia bikin dong batu jadi roti, lalu dia makan. Sederhana kali. Tapi apakah Yesus melakukan itu? Enggak, saudara. Yesus tidak kemudian memakan lalu kemudian menikmati roti itu dan selesai. Tidak. Apa yang dilakukannya adalah menjadi amat sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus justru tidak membuat batu jadi roti untuk kebutuhan makan. Dia berkata kepada setan dengan jawaban yang sangat akurat dan luar biasa dan patut kita pikirkan. Di dalam kerasa laparnya,
dalam kebutuhannya, dalam kemampuannya untuk membuat batu jadi roti. Tidak dilakukan. Justru dia mengatakan apa? Tidakkah kau tahu manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari firman Allah? Artinya apa? Manusia memang hidup dari roti bukan hanya dari roti tapi firman Allah. Artinya Yesus tidak akan mengiyakan apa yang dikatakan setan sekalipun dia bisa. Karena dia harus bergantung kepada apa yang ditetapkan Tuhan. Ini yang menjadi penting. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, setan berbicara sesuai fakta terhadap kebutuhan lapar karena memang Yesus lapar. Setan lagi berbicara tentang fakta bahwa dia bisa bikin batu jadi roti. Dan memang betul Yesus bisa. Nggak ada yang salah dalam ucapan setan, saudaraku. Ini yang jadi repot dalam hidup orang Kristen. Seringkali kita menemukan fakta-fakta yang dikatakan dan nggak ada yang salah. Tapi bukan kehendak Tuhan. Loh, terus jadinya bagaimana dong, Pak? Kepekaan hati nurani sangat diperlukan. Kepekaan hati nurani yang sudah diperbarui Roh Kudus. Yang akan memberikan pencerahan dan informasi-informasi penting kepada orang yang dicintainya. Sehingga mereka mengerti dan terjaga. Mereka tidak menjadi salah. Setan tahu fakta kebenaran. Yesus lapar, habis puasa 40 hari. Setan tahu fakta kebenaran. Yesus bisa buat batu jadi roti. Dan dia masuk di sana. Tidak ada yang salah. Lagi-lagi ingat, tidak ada yang salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah pada penawaran setan. Setan betul. Bahkan kalau mau ditambahkan nih, dan kalau kau buat batu ini jadi roti kan hebat, kamu kan keren, kamu kan jago. Dan orang akan percaya kepadamu. Yesus tidak lakukan, tapi malah menjawab, manusia tidak hanya hidup dari roti tapi dari firman Allah. Itu yang dikatakan adalah ucapan dari Musa yang dikutip dari kitab Ulangan yang tadi juga kita baca. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Bagaimana orang Israel dibentuk dalam perjalanan di padang gurun. Supaya mereka belajar menjadi rendah hati. Supaya mereka belajar untuk bisa hidup mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mencobai mereka. Mereka nggak punya stok makanan. Tuhan yang mengadakan. Mereka nggak punya apa-apa. Tuhan yang membuatnya. Betapa amat sangat luar biasa. Tuhan yang mengerjakannya. Kalau begitu, tidakkah ini menjadi sesuatu yang sangat hebat dalam hidup yang harusnya dipahami dengan utuh oleh tiap anak-anak Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi orang yang salah dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan penting dan panjang. Serius dan luar biasa. Dilakoni, dijalani dalam kehidupan tiap orang percaya. Maka seharusnya lah kita memainkan peran kita. Bertanggung jawab sepenuhnya. Dan tidak takut pada apapun juga di kehidupan ini. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak melakukannya. Coba mari kita mulai berbanding kepada pikiran kita masa kini. Jikalau kita dalam 40 hari. Lalu kita lapar. Fakta yang tidak bisa dibantah. Kita butuh makanan, fakta yang tidak bisa dibantah. Dan kita bisa bikin batu jadi roti. Tidakkah kita bikin? Atas nama Yesus kita bisa berdoa, bukan? Bukan atas nama setan loh. Dengan segera bisa, bukan? Tapi kenapa Yesus tidak lakukan? Itu persoalannya. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, kebutuhan-kebutuhan hidup yang adalah fakta tidak terbantah seringkali membuat kita melegalitas banyak cara untuk mendapatkan jawaban atau suplai terhadap kebutuhan yang ada. Sekalipun cara itu tidak baik, sekalipun cara itu berdosa. Dengan alasan kan memang perlu ini, perlu itu. Ini pertama. Maka pertama kita sudah diajar betapa berdosanya kita, betapa jahatnya kita. Karena sesungguhnya kita tidak percaya kepada firman Allah, tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Kita percaya pada fakta yang kita butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan sekalipun. Cara itu salah. Tapi fakta kebutuhan tadi membuat argumentasi kuat. Seperti orang bilang, ya dia bohong dengan alasan untuk kebaikan. Dia mencuri karena kepepet kalau nggak nyolong, ini nanti adiknya nggak kasih makan, lapar, mati. Ada kebutuhan yang aktual digambarkan. Sehingga menjadi pembenaran terhadap peniadaan atau pengurangan terhadap firman Tuhan. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Nggak bisa. Karena itu memang seringkali hidup menjadi menakutkan.
Hidup itu menjadi mengerikan, menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kalau begitu bagaimana kita harus menjalaninya? Bagaimana kita harus melakoninya? Nah, inilah yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam hidup kita dan melakukan apa yang Tuhan mau itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkan. Sehingga dengan sungguh-sungguh kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah itu. Tanpa harus berbuat salah pada Dia. Tapi ada hal yang kedua. Kita punya kebutuhan. Fakta dan tidak bisa dibantah. Lalu kita mengambilnya. Menurut kita caranya sudah benar menurut ukuran yang umum. Tapi apa iya menurut Tuhan? Nah kan juga harus hati-hati toh. Maka akhirnya kita mesti menguji segala sesuatu. Ini sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Tapi jangan juga melakukan sudah salah pun masih nanya. Sesudah terjadi lalu bilang ini kehendak Tuhan. Caranya gimana? Misal orang saya ambil contoh ekstrim. Mau mencuri. Lalu mau mencuri bilang Tuhan kau larang mencuri. Aku tahu. Tapi ini kebutuhan tinggi sekali. Maka aku akan mencuri kalau memang engkau tidak kehendaki. Biarlah itu tidak terjadi. Tapi kalau sampai terjadi maka tahulah aku. Memang engkau mengizinkannya. Lalu mencuri dan berhasil sudah. Dan bilang Tuhan mengizinkan. Nah, mencuri kita bisa downgrade, berbohong atau apapun. Kalau Tuhan gak izinkan kan gak bisa. Ini pemikiran naif yang luar biasa. Tuhan bisa biarkan kamu dengan kedegilan hatimu. Sudah tahu gak boleh masih coba-coba. Tuhan biarkan kamu dan Tuhan lepaskan kamu. Jangan salah paham lalu memikirkan itu benar. Tapi kan kalau nggak diambil, kalau nggak dimakan mau bagaimana? Ingat, Tuhan bisa pelihara kamu, Tuhan bisa tolong kamu. Apa alasanmu melegalitas sebuah cara yang salah atas nama Tuhan hanya supaya kebutuhan kita terpenuhi, fakta yang kita hadapi terselesaikan? Beriman tidak begitu. Bagaimana mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga iman itu bukan sekedar bim salabim, mujizat terjadi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Pandanglah ke dalam dirimu, periksalah batinmu. Sejauh mana kau mengiring Tuhanmu. Ini perlu. Supaya kita tahu diri dalam berdoa, tahu diri dalam memohon kepada Allah yang hidup itu. Tidak menjadi sembarang. Minta dilindungi Tuhan dalam kesalahan. Bagaimana mungkin? Yang ada kita harus menguji tiap keputusan. Cocok nggak dengan Tuhan mau? Saya ambil contoh saudara. Kita mau bangun gedung gereja. Kan nggak ada yang salah dong. Kita mau bangun besar misalnya. Nggak ada yang salah kan? Kita mau bangun bagus. Nggak ada yang salah kan? Lalu kita bilang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak ada yang salah kan? Malah makin bagus embel-embelnya ya. Pertanyaannya adalah memang Tuhan mau itu apa enggak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak loh. Karena itulah diperlukan kejujuran, menelusuri, memahami, memaknai. Memang begitu enggak ya? Oh tahu-tahu ada yang kasih murah, tempat yang luxury. Bagaimana itu? Makin situasi seperti itu, makin lagi perlu diuji. Mampukah kita menjalani? Mampukah kita menyelesaikan di situasi seperti itu? Itu makin tidak mudah lagi. Nah karena itu diperlukan satu keberanian yang utuh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoninya, memainkan peran. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mestinya kita pikirkan dalam hidup kita. Inilah yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Siapkah saudara? Maukah saudara? Ini tantangannya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam skala keimanan yang bertanggung jawab. Bagaimana kita memainkan peran kita. Sehingga peran kita yang kita mainkan itu sesuai kehendak Tuhan. Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi penting. Ini yang menjadi perlu. Nah jadi dalam hidup keimanan tidak seperti yang selalu kita carikan alasan pembenaran terhadap kebutuhan. Begini-begini kebetulan begini. Oh thanks God. Iya thanks God kalau memang dari Tuhan. Tapi kalau tidak. Lalu gimana tahunya? Ingat kalimat saya, perlu pengujian yang penuh. Perlu pengujian yang menyadarkan akan nilai diri. Tuhan memberi orang Israel mana 40 tahun. Alkitab jelas untuk mencobai mereka. Supaya mereka rendah hatinya. Loh kalau rendah hati kok beri makannya mana? Mestinya hajar dong, gebukin dong. Kan begitu toh?
Jadi jangan kau pikir kalau kau dapat makan dan kita bisa dapat apa yang kita butuhkan, lalu pertanda kemudian Tuhan mencintai kita. Bisa jadi Tuhan lagi menghajar kita, mendidik kita, supaya kita menjadi orang yang mengenal Dia. Sayangnya justru kita salah. Yang kita kenal diri kita, seakan-akan kita hebat, kita berdoa, kita beriman, semua jadi. Padahal itu kemurahan Tuhan. Walaupun dengan mulut basa-basi kita berkata, semua juga dari Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Tapi seringkali itu tidak betul. Kalau memang semua kekayaan kita kemurahan Tuhan, kenapa kau tahan banyak untuk dirimu dan kau tidak rela berbagi? Kalau semua hartamu datang dari Tuhan, kenapa jatuh miskin kau menjadi susah dan gelisah hati? Kalau betul semua dari Tuhan, bukankah seharusnya kau percaya dan berserah kepada Dia tanpa sikap seperti itu? Tapi fakta hidup menunjukkan kita memang begitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, kejujuran. Sehingga kita belajar, saudara ya, untuk kita mengerti apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi kita tidak memanipulasi, ya, sehingga supaya orang senang itu gimana ya? Sebagai pendeta memang bagi saya tidak mudah untuk berkhotbah. Saya harus mengkhotbahkan apa yang benar, yang jujur. Tapi saya tahu banyak orang gak suka. Saya bisa orang yang khotbah suka. Saya mereka rasa rindu, mau dengar. Kalau saya berkhotbah, apa yang orang mau dengar? Saya menipu diri saya sendiri, dan saya tidak mau. Dan yang lebih parah, saya menipu Tuhan. Dan saya tahu, Dia akan marah. Maka saya berkhotbah yang benar. Lagi-lagi kan sering saya katakan, tapi khotbah benar seringkali tidak mengenakan. Padahal betul. Maka kita harus menguji diri kita. Entah saudara jemaat, orang biasa, ya, dalam arti kata hidup bukan di soal-soal nilai rohani begitu ya. Biar saya pendeta, semua perlu peka, perlu hati-hati. Tidak bisa bilang atas nama Tuhan, Tuhan mau gini, semua memang kehendak Tuhan. Nanti dulu. Kalau sudah enak saja bilang kehendak Tuhan. Kalau sudah susah saja ada kesulitan. Padahal Tuhan yang mau, bilang itu dari setan. Supaya cepat selesai. Supaya jangan Tuhan lagi bikin. Ironi ya. Kalau coba peristiwa terjadi pada kita seperti pada Ayub. Hilang harta benda, hilang anak, langsung bilang pasti apa? Ini setan yang kerja. Nah, karena itu perlulah kehati-hatian saudaraku yang kekasih. Ada satu orang pernah mengatakan kalimat, Tuhan memberi, Dia tidak pernah mengambil. Tuhan memberi, setan yang ngambil. Dan saya agak bingung ketika itu menunjuk kepada peristiwa Ayub yang jadi dasarnya. Padahal di kitab Ayub jelas tertulis, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu keluar dari mulut Ayub. Lalu ayatnya sangat jelas, dalam hal itu Ayub tidak bersalah. Bagaimana orang ini bilang itu salah? Tuhan memberi, setan yang ngambil. Lalu dia bilang Ayub salah. Saya pikir-pikir agak bingung ya. Bagaimana bisa menyalahkan Alkitab begitu? Who are you? Kadang-kadang memang benar kita ini kacau balau, saudara. Jelas Ayub butuh hartanya, jelas Ayub butuh anaknya, jelas Ayub butuh istrinya, jelas Ayub butuh sahabatnya, jelas Ayub butuh kesehatannya, hilang semuanya. Bukan karena Tuhan jahat dan tidak sayang. Tuhan mau upgrade dia untuk naikkan dia. Tuhan sedang mencobai Ayub di dalam keimanan kemurniannya. Tuhan sedang mencobai Ayub untuk upgrade iman. Puji Tuhan, dia berhasil. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, dan dia memasrahkan dirinya pada kehendak Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus pada kita. Hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Bukankah kita juga harus mempunyai semangat yang sama untuk hidup dari firman hidup itu, bukan hanya dari roti itu? Karena itu pikirkan tiap kehidupan saudara, tiap langkah saudara. Jangan-jangan hidup kita ini hanya untuk melulu roti. Berdoa pun soal roti, beriman pun soal roti, menyebut nama Yesus pun soal roti, semua soal roti. Kita suka beriman untuk roti. Kita berbakti untuk roti, melayani untuk roti. Sebut nama Yesus supaya dapat roti. Padahal Ia mengajar beda. Tidak selalu roti. Manusia bisa hidup dari firman itu. Artinya, ketika tidak makan pun orang bisa memuliakan Tuhan. Ketika sakit pun orang bisa memuliakan Tuhan. Ketika tidak punya uang pun orang bisa memuliakan Tuhan. Dia tidak mencuri. Dia tidak jadi penjahat. Dia tidak pergi ke dukun kalau dia sakit. Siapa bilang? Harus seperti yang kau angankan dan kau bayangkan. Enggak tentu.
Ketika Alkitab mengatakan jadilah seperti imanmu, itu bukan apa maumu, bukan jadilah seperti maumu. Imanmu tentang Kristus, apakah kau tahu dia Tuhan yang hidup, maka dia akan tolong kau. Tapi waktu dia tolong kau, belajarlah doa Bapa kami. Waktu kau minta, belajarlah doa Bapa kami. Beri kami makanan yang secukupnya, jangan ajari dia. Nah, ini menarik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, peristiwa di padang gurun, di mana Kristus dicobai, menjadi peristiwa penting yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita menyikapi keimanan kita, bagaimana kita hidup dalam iman yang sungguh dan utuh. Iman yang bertanggung jawab. Tuhan mau itu. Ayo maju yuk. Mari kita bergumul, menangi pertempuran kita. Mari kita bergumul, melakukan kehendak Tuhan kita. Kita dipanggil ke sana. Supaya iman kita punya wawasan yang benar. Konsep yang benar. Kekuatan yang luar biasa. Dan hidup langkah kita tampak nyata Tuhan dipermuliakan di sana. Gairahkanlah dirimu, gairahkanlah hidupmu, hidupku, kita semua. Bagaimana kita beriman percaya pada Dia. Dia bisa bikin batu jadi roti tapi tidak. Sayangnya kita nggak disuruh bikin batu jadi roti pun kita selalu berdoa supaya batu jadi roti. Itulah semangat kita, semangat dukun. Semangat penyihir, itu semangat banyak orang Kristen. Mau semua bikin ini, supaya kelihatan hebat, luar biasa Tuhan hidup. Apakah saudara pikir Tuhan tidak hidup? Allah itu Allah yang mati hanya karena Yesus tidak bikin batu jadi roti? No, itu cara setan. Seperti setan menggoda banyak orang sekarang, berlomba-lomba berkutat-kutat untuk bikin demonstrasi ini dan itu. Untuk menceritakan ini loh Tuhan itu. Ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, totalitas, tanpa reserve. Itu yang diperlukan. Iman yang sejati itu seperti itu. Apapun terjadi, Tuhan akan tolong kita. Karena itu jangan pernah paksakan kehendakmu. Makanya Yesus pun mengajar kita ketika meminta. Katakanlah apa? Ya Bapa, ini mau, itu boleh gini dan seterusnya. Namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Di situkah kita? Begitukah kita? Pertanyaan menarik. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan dan memperkenankan Tuhan kita. Itu akan menjadi satu hidup yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Iman kita makin teruji, terarah kepada kehendaknya. Iman kita mengalami proses yang aktual. Dan kita menjadi orang yang memenangkan pertempuran di dalam kehidupan ini. Renungkan itu. Pikirkan itu. Dan hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Bukan ambisi gila. Mau bikin batu jadi roti. Dia bukan tak bisa. Tapi dia tidak mau melakukan. Hanya memuaskan setan. Kita seringkali berbuat batu supaya jadi roti. Demi kepuasan diri. Supaya orang sebut kita orang beriman, bukan? Nah, jujurlah pada suara Tuhan. Tuhan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami. Supaya kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan. Dan kami boleh jujur pada diri untuk mengevaluasi. Supaya kami tidak salah dalam hidup ini. Di dalam doa kami pada Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Tuhan menolong memimpin kami dimanapun kami berada. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dimensi iman Kristiani berakhir di sini. Tapi ingat selalu, terus doakan saya, saudara, kita semua supaya tetap setia mengiringi Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan yang bisa kita kerjakan, berdoa, Tuhan gerakan apa, silakan Anda lakukan. Tapi penting untuk terus mengklik www.reformata.com untuk kita bisa melihat, mengevaluasi seluruh pelayanan-pelayanan lain. Ya, kita bisa melihat khotbah-khotbah yang lain lagi yang pernah disiarkan dan seterusnya. Ya mungkin saudara lupa, lalai yang mana itu ya. Bisa dicek di sana. Ya. Saudara bisa download, memperkaya kehidupan kita. Dan ada juga yang lain-lain, yang bentuk CD ada, yang VCD ada. Nah, sehingga itu betul-betul bisa juga jadi berkat bagi yang lain. Terus doakan dimensi iman Kristiani. Sampai ketemu pada waktu yang berbeda.